Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat Isya, salat tarawih dan salat witir Masjid Al-Ikhlas. Betul ya? Masjid Al-Ikhlas, Kurian Jasmoro, yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salat Isya, salat tarawih dan salat witir, serta sekarang ini kita melakukan kajian ba'da tarawih. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua umat Islam ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Ibadah puasa ini oleh sementara orang dinilai sebagai ibadah yang berat, dan karena berat tentu dinilai sebagai memberatkan manusia. Pertanyaannya adalah, apakah betul bahwa yang namanya ibadah puasa itu merupakan ibadah yang berat dan memberatkan manusia? Atau mungkin lebih tepatnya sampai dinilai tidak manusiawi begitu. Nah, izinkan saya malam ini untuk menyampaikan kepada para jamaah bahwa sesungguhnya ibadah puasa yang Allah perintahkan kepada kita umat Islam itu sesungguhnya justru malah membuktikan bahwa ajaran Islam itu merupakan ajaran yang sangat manusiawi, dalam arti sangat melihat kepentingan dan sangat mempertimbangkan kemampuan manusia. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang sangat populer ya di Indonesia, yang belum lama kemarin berkunjung ke Indonesia. Beliau adalah kelahiran Jeddah tapi sekarang bermukim di Yaman, yakni Habib Ali Al-Jufri, mengarang sebuah kitab yang berjudul Al-Insaniyah Qabla At-Tadayyun, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kemanusiaan sebelum keberagamaan. Kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan Humanity Before Religiosity. Pada prinsipnya, kitab yang ditulis oleh Habib Ali Al-Jufri ini ingin menunjukkan bahwa ajaran Islam itu sesungguhnya merupakan ajaran yang sangat humanistik, ajaran yang sangat mempertimbangkan kepentingan dan kemampuan manusia. Bahwa
ajaran Islam itu sangat humanistik, ajaran Islam itu sangat mementingkan kepentingan manusia dan juga sangat memahami kemampuan manusia. Itu misalnya sangat terlihat dengan jelas di dalam konsep yang ada di dalam ilmu fikih, misalnya apa yang disebut dengan maqasid asy-syariah, tujuan atau prinsip-prinsip disyariatkannya ajaran Islam atau hukum-hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bahwa seluruh perintah di dalam ajaran Islam atau yang disebut dengan taklif itu tidak lain tujuannya adalah untuk tercapainya kemaslahatan, kebaikan manusia di dunia maupun di akhirat. Dan konsep maqasid asy-syariah itu atau tujuan dari disyariatkannya ajaran Islam itu kemudian dielaborasi dengan apa yang disebut dengan ad-daruriyatul khamsah, 5 hal yang vital itu, bahwa yang namanya ajaran Islam itu memiliki 5 tujuan. Yang pertama adalah hifdzuddin, dalam rangka untuk menjaga agama. Karena ajaran Islam ini untuk menjaga agama, maka semua yang menjadikan agama itu baik diperintahkan, dan semua yang menjadikan agama itu bisa rusak dilarang. Lalu kemudian yang kedua adalah hifdzun nafs. Hifdzun nafs itu adalah menjaga jiwa. Jadi ajaran Islam itu diorientasikan untuk menjaga jiwa. Makanya dalam Islam itu yang namanya membunuh orang menjadi haram. Ya. Bunuh diri haram. Karena apa? Karena tidak menjaga jiwa manusia. Lalu yang ketiga adalah hifdzul akal. Hifdzul akal itu menjaga akal. Itulah sebabnya maka dalam Islam yang namanya semua yang merusak akal dilarang. Minum khamr, menggunakan narkoba itu dilarang. Karena apa? Karena akan merusak akal. Lalu yang keempat adalah hifdzun nasl. Hifdzun nasl itu menjaga keturunan. Karena menjaga keturunan itulah maka dalam Islam yang namanya pernikahan dianjurkan, sementara zina dilarang, diharamkan. Itu dalam rangka untuk menjaga keturunan. Lalu kemudian yang kelima adalah hifdzul mal. Ajaran Islam itu menjaga harta. Oleh karena itu kita semua tahu bahwa yang namanya mencuri itu dilarang, korupsi itu dilarang, ya. Menipu itu dilarang. Karena apa? Karena itu semua merusak harta orang lain. Nah, bayangkan ya, dari 5 ad-daruriyatul khamsah tadi itu, atau 5 hal yang vital yang menjadi maqasid asy-syariah atau tujuan disyariatkannya ajaran Islam, itu 4 hal secara eksplisit terkait dengan kepentingan manusia, ya, yaitu hifdzun nafs, hifdzul aql, hifdzun nasl, hifdzul mal. Menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Dengan demikian maka sekali lagi kita bisa mengatakan bahwa yang namanya ajaran Islam itu sungguh-sungguh sangat bersifat humanistik, sangat manusiawi, sangat mempertimbangkan kepentingan manusia, sangat mempertimbangkan kapasitas manusia, kemampuan manusia. Nah, kalau kita lihat puasa, Bapak dan Ibu-ibu serta
Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam ketika memerintahkan puasa ini pun juga Masya Allah ya, perintahnya sedemikian rupa humanistik juga. Perintah di dalam melaksanakan puasa itu betul-betul mempertimbangkan sisi kemanusiaan manusia. Mari kita lihat dalam Al-Quran bagaimana yang namanya puasa itu diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa itu diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu diinformasikan kepada Allah, kepada orang yang beriman, dengan pertama sekali itu dengan diinformasikan pula bahwa yang namanya puasa itu tidak hanya diperintahkan kepadamu saja, melainkan puasa itu juga diperintahkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Loh, ini luar biasa ini, perintah semacam ini. Dengan kita diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang namanya puasa itu tidak hanya untuk kita, tapi juga Allah perintahkan juga kepada umat-umat terdahulu. Ini tentu saja secara psikologis akan menjadikan kita umat Islam itu menjadi merasa tidak sendirian di dalam melaksanakan puasa itu. Toh nyatanya umat-umat terdahulu sudah diperintahkan, sehingga otomatis dengan demikian secara psikologis mestinya menjadi ringan itu ketika melaksanakan puasa itu. Tidak berat. Karena toh ya umat terdahulu sudah pernah diperintahkan untuk berpuasa juga. Lalu kemudian tidak hanya berhenti di situ. Allah kemudian masih memberikan informasi kepada kita lagi. Ayyaman ma'dudat. Kalian itu saya perintahkan berpuasa itu hanya beberapa hari saja yang tertentu. Ya. Tidak kok kemudian sepanjang waktu, sepanjang tahun suruh berpuasa, itu tidak. Hanya waktu-waktu tertentu saja. Dan ayyaman ma'dudat itu atau hari-hari tertentu itu jumlahnya adalah sebulan penuh di bulan Ramadan. Dan itu jumlahnya kadang-kadang bisa 30 hari, tapi tidak selalu 30 hari, bisa juga 29 hari. Jadi misalnya untuk tahun ini ya, kalau bagi kawan-kawan kita yang Muhammadiyah yang puasanya lebih dulu dari yang ditentukan pemerintah ya, itu nanti puasanya 30 hari itu. Tapi yang ikut pemerintah yang Selasa baru puasa, untuk tahun ini puasanya hanya 29 hari. Jadi sekali lagi yang namanya puasa Ramadan itu sekali lagi bisa 29 hari, bisa 30 hari ya. Dan itu pun ya hanya di siang hari saja ya. Tidak kok sepanjang hari, sepanjang malam suruh puasa terus, enggak ya. Puasa dimulai dari terbit fajar kemudian sampai dengan terbenam matahari ya. Setelah itu boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan seksual kalau memang suami istri ya, tidak masalah. Sudah begitu masih ditambah lagi oleh Allah dengan informasi wa in kuntum marada aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Itu saja ya, kalau kamu itu kok sedang berpuasa tapi kamu dalam keadaan sakit atau bepergian, boleh kamu tidak puasa ya. Tapi ingat ya, dicatat ya, kalau kamu tidak berpuasa karena sakit maupun bepergian, harus mengganti pada hari yang lain, mengganti sejumlah hari yang ditinggalkan. Masya Allah, luar biasa ya, ada rukhsah dari Allah, ada kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak hanya begitu, masih ditambah lagi. Barang siapa yang memang merasa berat untuk berpuasa, beratnya itu bisa karena memang sudah sangat tua atau sakit yang kemudian memang sulit, ada kemungkinan sembuhnya, itu boleh tidak berpuasa dan tidak harus mengganti atau mengqadha di hari yang lain, tetapi cukup hanya dengan membayar fidyah. Membayar fidyah itu adalah dengan memberikan makan sehari untuk satu fakir miskin, ya. Nah, kemudian masih diberi informasi lagi oleh Allah di situ, kalau ada orang yang kemudian ingin berbuat lebih baik, bahwa kemudian dia membayar fidyahnya itu tidak hanya satu hari untuk satu orang miskin, tapi lebih dari itu, ya. Diniatkan dalam rangka untuk lebih mendapatkan pahala dari Allah SWT, itu lebih baik, ya. Jadi kalau bayar fidyah itu jangan pas-pas amat, ya. Kalau bisa dilebihi itu lebih baik, ya. Di bagian akhir baru Allah kemudian memberikan penjelasan, meskipun kamu tidak berpuasa itu boleh kalau ada halangan, tapi kalau kamu mau berpuasa itu lebih baik bagimu. Loh, Masya Allah, itu sedemikian rupa indah gitu, ya. Sedemikian rupa humanistik, ya. Jadi bahwa ajaran yang Allah tuntunkan terkait dengan puasa itu diperintahkan dengan cara yang sangat mempertimbangkan kemampuan manusia, ya. Jadi Allah tahu persis lah. Jadi puasa itu tidak memberatkan. Tidak ada ceritanya orang kok puasa kok sampai mati, itu tidak ada, ya. Oleh karena itu, ya puasa itu ya secara wajar bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya. Dan sekali lagi, kalau ada masalah terkait dengan puasa, Allah memberikan keringanan-keringanan dengan tadi, ya, yang sudah kita sampaikan. Dengan demikian kita bisa menyatakan atau bisa menyimpulkan sekali lagi bahwa yang namanya ibadah puasa itu tidak dalam rangka untuk memberatkan umat Islam. Ibadah puasa itu justru untuk melatih umat Islam, ya, menyadarkan umat Islam bahwa yang namanya hidup itu tidak hanya untuk makan, tidak hanya untuk minum, tidak hanya untuk menyalurkan kehidupan seksual atau kebutuhan seksual, ya. Oleh karena itulah Allah kemudian sekali-sekali, yakni dalam waktu 1 bulan itu, melarang kita untuk makan, minum, agar supaya kita itu ya menyadari, ya, fitrah kita, jati diri kita itu tidak semata-mata hanya menyangkut hal yang terkait dengan raga, tetapi ada unsur spiritual di dalam jiwa kita ini atau dalam diri kita ini yang justru itu lebih penting, yang mestinya harus diperhatikan. Dan dengan puasa itu oleh Allah kita diajak untuk sekali lagi mentransendir diri, ya, dari kepentingan atau kebutuhan sehari-hari yang berupa makan, minum, dan kebutuhan seksual itu, ya, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya maka orang yang berhasil di dalam puasanya dengan latihan yang selama sebulan penuh itu, ya, di samping tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seksual, lalu juga tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah yang lain, itu kemudian dia akan menjadi orang yang bertakwa, ya. Dia akan digambarkan ketika sehabis puasa itu seperti orang yang baru dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dosa pada badannya, sehingga kemudian kita merayakannya dengan perayaan yang disebut dengan Idul Fitri itu, ya, kembali kepada fitrah itu. Nah, mudah-mudahan, ya, kita semua ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan, ya, untuk bisa menerima perintah puasa ini dengan senang hati, dengan nyaman, dan bisa melaksanakan ibadah puasa ini juga dengan senang hati, dengan nyaman, ya. Dan mudah-mudahan puasa kita ini berhasil sehingga bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan.
pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.